Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku utawi siwakan bimakna fi'li. Bukan ainnya, bukan bendanya, tapi pekerjaannya. Siwakan. Karena bisa dengan alat lain. Yang baik ya dengan kayu arak, kayu arok. Tapi dengan alat lain, bahkan dengan ujungnya pakaian itu boleh. Dengan kain lain boleh. Sikat gigi tambah baik. Yang penting kasar. Jadi pekerjaannya. Tapi siwakan iku mustahabun. Dan sunake fi kulli khalin ing dalam saben-saben tingkah. Iku mustahabun dan sunakan fi kulli khalin ing dalam saben-saben tingkah. Ila ba'da zawali kejaba ing dalam sause lingsire srengenge. Ila ba'da zawali kejaba ing dalam sause lingsire srengenge. Liso imi keduwe wong kang poso. Liso imi keduwe wong kang poso. Wa utawi siwakan. Wa utawi siwakan. Fi salasati mawadi ing dalam telu pira-pira panggonan. Fi salasati mawadi ing dalam telu pira-pira panggonan iku asadul luwih banget. Iku asadul luwih banget apane istihbaban den sunahakene. Apane istihbaban den sunahakene. Inda taghayyuril fami ing dalam nalika rupane nggih badal. Rupane inda taghayyuril fami ing dalam nalika berubahe cangkem. Nalika berubahe cangkem bahasa kitabe tutuk mulut. Min azmin. Azm ini bil hamzah dengan hamzah. Bukan bil ain, nanti ada azm dengan azmin. Kalau bil ain azm itu penyengajaan kuat. Azm, azam itu dengan ain. Aja gaya-gaya gawe jenenge anak azam. Nulisnya mesti mungkin dengan A, tapi yang dimaksud adalah harus yang dengan ain, azm. Itu tekad kuat, semangat kuat, cita-cita kuat, itu azm. Tapi azm dengan hamzah itu maknanya diam. Diam. Ya pada apike, pada baike lah. Min azmin saking meneng suwe wa ghairi lan liyane azm. Wa ghairi lan liyane azm wa indal qiyamilan ing dalem nalikane tangi. Minan naumi saing turu. Qiyam ini banyak makna berdiri qiyam. Qiyamul lail. Ibadah di malam hari juga qiyamul lail. Qiyam minan naum berarti bangun tidur. Bangun tidur. Enak bahasa Jawa itu memiliki macam-macam. Jeruntul, ngeblak, ngeruwel, itu macam-macam. Komplit kalau bahasa Jawa. Minal indal qiyami dalam nalika tangi minan naumi saing turu. Wa indal qiyami lan ing dalam nalika jumeneng ngarepaken jumeneng ila sholati maring salat. Dalam nalika jumeneng ila sholati maring salat ngoten. Terus menerangkan siwakan. Luar biasa ini siwakan ini. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan laula an asyuqqa ala ummati apa itu? La ajabtu asiwak apa itu? Seandainya saya kok tidak khawatir memberatkan umatku, saya wajibkan mereka untuk siwakan. Saking pentingnya siwakan. Bahkan rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaah. 2 rakaat yang diawali dengan siwakan itu lebih baik daripada 70 rakaat. Ini bukan berarti kita berjamaah tanpa siwakan kalah dengan sholat sendiri yang dengan siwakan. Itu ada sebagian yang menakwili hadis ini gimana ya? Ada yang mengatakan 2 rakaat dengan siwakan lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Berarti orang jamaah yang tidak siwakan lebih baik daripada orang yang tidak jamaah tapi siwakan. Tidak.
27-nya jamaah itu besar-besar. Itu sapi. Tapi 70-nya siwakan itu kecil-kecil ayam. Ya, tetap apian 27 sapi. Syukur-syukur salah jamaah bersiwak ya oleh sapi 70. Paham ya? Dan nanti siwakan. Diusahakan terus. Fadilahnya banyak. Dalam bajuri itu diterangkan untuk mencerdaskan otak, menguatkan tulang punggung. Dan ketika mati nanti gampang kita menjalani sekaratul maut. Bahkan ada orang mau mati di Fathul Mu'in itu sulit matinya. Tidak mati-mati. Kayak ada yang nyantol nyawane. Sampai siwaki aja. Giginya itu sampai siwaki. Atau pas cetaknya. Apa bahasa Indonesianya cetak itu. Langit-langitnya mulut itu sampai siwaki. Itu mempercepat muzikun liruh. Mempercepat perjalanan roh. Itu siwaki. Siwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu hukumnya disunahkan sekali dalam setiap keadaan. Menang-menang siwakan. Menang-menang siwakan. Baik itu. Walaupun tidak sholat. Menang-menang siwakan. Loh, sikatan gimana? Sikatan boleh, bagus itu. Cuman ada perbedaan. Kalau di sini nanti ada sunah-sunahnya siwakan. Yang paling disunahkan yaitu ketika habis tidur. Habis tidur. Kalau sikatan itu baiknya sebelum tidur. Ya sama baiknya. Sebelum tidur dan setelah tidur juga baik. Sebenarnya sunnah itu setiap waktu. Dimanapun. Kapanpun. Kecuali setelah lingsirnya matahari. Tergesernya matahari. Sudah masuk waktu duhur bagi orang yang berpuasa. Itu makruh. Menurut madhab Syafi'i. Makruh. Tapi Imam Nawawi walaupun beliaunya ikut madhab Syafi'i dalam hal siwakan menganggap saking pentingnya siwakan, saking sunai siwakan, benturan antara hadis lafamu so'im atyabu min rihil miski, halumu so'im ya, bau bajinya orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak wangi. Itu hadis yang menjadikan siwakan setelah zawal, setelah lingsirnya matahari tidak sunnah. Tapi hadis lain yang mengatakan sangat ditekankannya siwakan, bahkan ketika tidak takut merepotkan, memberatkan, itu terus dihukumi wajib. Imam Nawawi lebih memilih walaupun setelah zawal tetap sunnah. Jadi sampai yang pencinta siwakan, ya, pencinta siwakan itu kalau sholat pas siwakan walaupun setelah duhur atau waktu asar berarti ikut kaulnya Imam Nawawi. Boleh. Ya, Imam Nawawi senang siwakan dapat pahala. Kalau yang tidak siwakan berarti ikut kaulnya mazhab Syafi'i. Tidak siwakan. Dapat sunnah. Sampai tidak siwakan sholat duhur dan asar tetap dapat sunnah. Ketika siwakan kok kita ikut daunnya Imam Nawawi ya dapat sunnah. Gitu. Enak kalau ada ilmunya itu di situ enaknya. Ada ilmunya. Bahwa salah satu mawadi asyadu istibaban. Dan siwakan itu dalam 3 tempat lebih ditekankan, lebih disunahkan pol. Nah, ada 3. Yang lain tadi kan sak wayah-wayah. Ini 3 tempat ini lebih disunahkan. Pertama kapan? Inda taghayyuril fami. Ketika berubah bau mulut. Berubah mulut, gigi. Itu udah menguning, sunnah siwakan. Berubah tadi kadang dengan diam yang lama. Meneng bacin. Atau kadang kecut. Disiwaki. Ya, disiwaki. Atau yang lain. Diterangkan dalam kitab dengan makan makanan yang tidak disenangi baunya. Seperti makan jengkol, bawang putih, bawang merah itu. Atau hal-hal yang tidak baik. Rokokan itu sunnah siwakan. Siwakan. Banyak sekali dalam kitab keterangannya. Wa indal qiyam minanaum. Bangun tidur. Sunnah siwakan.
Ya siapkan aja siwak kayu arok itu. Bangun tidur siwakan. Sek. Oh bid'ah ya. Jadi bangun tidur siwakan. Mau sholat siapkan siwak kayu arok itu. Berapa sih jumlah harganya? Tapi sholatmu akan berlipat-lipat pahalanya. Bangun tidur siapkan siwakan. Kau akan dapat pahala berlipat-lipat. Amin. Ngoten. Wa indal qiyam sholat, mau sholat silakan. Ini 3 kalau dalam kitab takrib. Kalau di keterangannya itu banyak sekali. Wa ta'akadu aidan fi ghairi salasan madhkurah, sunah kuat lagi atau sunah muakkad lagi selain yang 3 dalam kitab yang luas. Baca Quran, mau baca Quran siwakan, isfroil asnan ketika gigi menguning siwakan. Nanti caranya juga dengan tangan kanan. Nah, caranya ini ditarakan dengan menggunakan niat siwakan. Wa yastaka biyaminih, bersiwak dengan tangan kanannya. Wa yabda'u bil janibil aiman, mengawali dari arah kanan, dari mulutnya, dari arah kanan dulu. Nah, ini penting. Jangan syukur-syukur. Ya syukur-syukur sudah dapat kesunahan. Tapi sunnah kaifiyah, sunnah tata cara kita tidak mendapatkan. Kalau ingin mendapatkan sempurna, sunnah siwakan, sunnah niat, sunnah tata cara, itu diawali dari pangkal gigi yang paling dalam arah kanan. Delusupnya dulu. Dimasukkan yang arah kanan. Suruet. Wa yumirau ala sakfi halki. Terus ditarik. Dan menggerakkan kepada sakfi halkihi, dukure gulu di pangkal tenggorokan itu, langit-langit itu diputar-putarkan dengan kalem. Wa ala karsyadrosi, dan untuk bam, untuk besar itu di esek-esek dengan siwak. Itu banyak sekali. Di antaranya tadi manfaatnya yakni melipat gandakan pahala, mencerdaskan, terus menguatkan tulang badan, dan yang paling penting ketika mati kita gampang terjabutnya roh membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.